Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Oke, pada kesempatan hari ini perkenalkan dulu, nama saya adalah Andri AR atau dalam bahasa familiarnya Andri Debleng. Kemudian alamat saya ada di Desa Prajekan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pekerjaan saya, kebetulan saya ini punya usaha atau punya sebuah pekerjaan, jadi owner di perusahaan pembuatan kaos polos Kampung Kaos Kidung. Pendidikan sebenarnya tidak terlalu penting, saya adalah lulusan dari Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Motivasinya hari ini saya akan mencoba menceritakan tentang bagaimana sih usaha saya ini dimulai, sejarah-sejarahnya, bagaimana perusahaan ini bisa berkembang. Baiklah, kita mulai dari sejarahnya. Saya memulai usaha konveksi kaos atau produksi kaos polos itu tepat di tahun 2015. Awal usaha saya membuat usaha layang-layang hias. Kebetulan waktu itu kita iseng-iseng mengikuti lomba layang-layang dan secara kebetulan alhamdulillah kita dapat juara 2 pada waktu itu. Nah, berawal dari itu saya mencoba mengumpulkan teman-teman satu kampung atau satu lingkungan. Saya coba kumpulkan kita bagaimana caranya kita mengembangkan usaha layang-layang ini. Nah, dari itu kita mulai fokus ke bikin layang-layang hias. Kita mulai dari nol bikin layang-layang dan akhirnya dimulai itu kita bisa menjual layang-layang itu sampai seluruh Indonesia. Kita pernah ngirim ke Sumatera, ke Batam, pernah ngirim ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nah, sebelum saya memulai usaha layang itu juga, saya juga bekerja sebagai seorang tenaga honorer di sebuah SD negeri, tepatnya di SD Negeri 2 Kedung Banteng. Saya menjadi guru honorer ini dimotivasi oleh kedua orang tua saya, bapak ibu saya ini. Bapak saya kebetulan waktu itu adalah seorang pensiunan kepala sekolah, kemudian ibu saya itu juga seorang kepala sekolah gitu. Jadi awal dari itu sepertinya saya ini memiliki darah sebagai seorang tenaga pendidik gitu. Maka dari itu kemudian mengajar jadi tenaga honorer. Nah, ketika saat mengajar itu saya merasa ada sesuatu hal yang koyoknya piye gitu loh. Mengajar itu memang tuh mengasihkan, tapi secara umum itu tidak sesuai dengan passion saya. Passion saya pernah kuliah di sebuah universitas kesenian, tepatnya di Universitas Negeri Malang, ngambil jurusan desain komunikasi visual. Kemudian karena juga saya tidak lulus gitu, saya akhirnya pulang. Di tengah saya keterpaksaan itu, saya bingung mau ngapain, akhirnya saya ngajar kan, itu ceritanya semacam itu. Kembali ke usaha layang-layang. Di tengah mengajar itu saya memulai usaha, karena apa? Mengajar itu waktu itu, mohon maaf, saya tidak mendapatkan materi apapun. Saya hanya dapat transport, akomodasi, dan ketika kita membuka, kita gajian itu, maaf, uangnya tidak terlalu banyak, artinya tidak cukup. Kebetulan waktu itu saya juga sudah menikah, istri saya juga jadi tenaga pengajar honorer gitu. Ketika usaha layang-layang, di awal-awal kita memasarkan, itu kita berjualan di alun-alun Ponorogo. Saya berangkat hari Sabtu dan Minggu, kemudian kita bersama teman-teman, entah itu 4 orang atau 5 orang, kita menggelar dagangan di alun-alun itu.
Lah dari itu saya juga kepingin untuk coba berbuat sesuatu. Jadi waktu jualan layang saya iseng-iseng keliling ke kios-kios lapak-lapak di alun-alun. Kebetulan tuh ada lapak-lapak orang jualan kaos merchandise, kaos reog itu. Saya keliling berjualan, saya tanya-tanya harga, gimana harganya. Nah, saya melihat di alun-alun itu harganya kurang variatif. Artinya waktu itu selain harganya yang kurang kompetitif, kemudian desain-desain juga kurang variatif. Lah, tiba-tiba saya teringat dengan apa yang ada di Malioboro, Jogja. Di situ saya melihat ada banyak orang menjual merchandise oleh-oleh khas Jogja dengan harga yang sangat murah. Seperti itu. Tiba-tiba saya kepikiran, loh, kenapa di sini di alun-alun secara kebetulan jadi tempat kumpulnya orang-orang Ponorogo, apalagi weekend di hari Sabtu atau Minggu orang banyak kumpul. Nah, kenapa saya tidak memulai saja usaha untuk membuat kaos merchandise Ponorogo dengan harga yang terjangkau? Berawal dari pemikiran itu akhirnya saya menentukan mindset saya harus mencoba untuk membuka kesempatan membuat produk merchandise kaos tentang alun-alun Ponorogo. Selanjutnya setelah saya menentukan sebuah usaha artinya membuat kaos merchandise, waktu itu saya juga kebingungan. Saya dapat bahan dari mana? Kebetulan karena saya juga sama sekali tidak tahu yang namanya dunia perkaosan. Kebetulan dari saya jadi guru honorer, kemudian bikin layang-layang, itu nggak tahu kaos itu bahannya apa, kemudian belinya juga di mana, itu kita nggak tahu. Apalagi di Ponorogo pada waktu itu tidak ada toko kain sama sekali. Yang ada konveksi banyak, tapi toko kain nggak ada. Akhirnya saya memberanikan untuk browsing, saya nyoba nyari untuk bahan-bahan itu apa namanya. Saya lihat di YouTube, saya browsing, bahan kaos itu apa saja sih. Berawal dari itu akhirnya saya tahu, dan sebenarnya saya juga akhirnya menemukan seorang supplier kaos polos yang kebetulan beliau tinggal di Solo. Akhirnya maka saya memberanikan untuk coba kontak, gimana sih tentang kaos, gimana sih tentang apa itu sebuah produk, gimana sih tentang penjualannya. Lah, di waktu itu saya juga masih sebatas ngobrol, iya sih usaha semacam ini. Terus akhirnya beliau tuh juga ngomong bla bla bla, wah biasanya kaos ini dijadikan kaos merchandise pariwisata dan lain-lain. Lah, akhirnya klop lah. Disinilah saya akhirnya menemukan satu supplier untuk jadi bahan acuan atau bahan dasar untuk saya membuat kaos merchandise untuk produk dari alun-alun itu. Akhirnya setelah beberapa kali komunikasi, kita melakukan transaksi, saya beli. Nah, ini juga kendala akhirnya ketika setelah barang itu nyampe rumah, itu terus kita nggak bisa nyablon, kita nggak tahu ilmu nyablon itu seperti apa, bahannya seperti apa. Lah, dari itu saya coba kembali memberanikan tanya-tanya, saya hubungi teman-teman yang pernah nyablon, kamu pernah nyablon, oh gini-gini. Nah, akhirnya sembari saya juga membrowsing, saya lihat di YouTube, di media sosial, akhirnya kita mulai berani untuk mencoba mengaplikasikan ilmu cetak saring ke dalam kaos tersebut. Ya, pada waktu itu alatnya sangat sederhana sekali. Artinya sangat sederhana sekali, itu alat yang saya pikir sangat ya tidak bernilai. Waktu itu saya cuman beli triplek, kemudian beli cat. Kalau alat sablon kebetulan di toko Ponorogo ada. Nah, sembari saya belanja itu saya juga tanya-tanya biasa prosesnya menyablon dari A sampai Z. Nah, kebetulan pihak toko juga mengajari saya. Nah, dari itu akhirnya ya
kita cobalah untuk eksplorasi ke teknik-teknik dasarnya, mulai cetak afdru, kemudian sampai kepada bagaimana sih cara mencampur warna. Nah, di situ akhirnya setelah 1 bulan melalui pergulatan atau proses panjang di bidang cetak saring, akhirnya kita benar-benar sudah berani untuk melempar itu ke pasaran. Nah, melempar itu juga tidak mudah, kita langsung produksi, dilempar, diterima. Wah, itu perjalanan panjang, bahkan kita sampai ditolak gitu, ada yang lebih kejam lagi. Hasil karya kita itu bisa tanda kutip dihina lah. Wah, ini koyok sablonan gak niat lah, sablonan yang kurang bagus lah, sablonan pemula, newbie, kayak gitu. Tapi waktu itu saya juga masih tetap optimis bahwasanya ini satu saat desain karya ini akan diterima oleh konsumen di Ponorogo. Nah, lanjut kita ke step selanjutnya. Tiba-tiba saya juga kepikiran sambil waktu di sore hari saya keliling kota Ponorogo. Saya itu ya sambil ngelamun, ya sebenarnya nggak boleh ditiru ini, naik motor sambil ngelamun. Dan saya ngeliat-liat keadaan, ternyata di Ponorogo itu tidak ada gerai atau toko yang menjual kaos polos grosiran. Saya akhirnya saya mantapkan, wah ini ini kelihatannya ini akan jadi bisnis yang menjanjikan, seperti itu kiranya. Nah, berawal dari itu setelah saya melakukan survei secara offline, katakan secara real di lapangan, baru saya memulai survei secara online. Saya coba cari medsos tentang kaos polos di Ponorogo, tentang produksi penjualan kaos polos dan lain. Ternyata memang pada tahun itu belum ada. Karena memang sudah besarnya dorongan dan niat, akhirnya saya memberanikan diri untuk istilahnya saya minta izin kepada ibu mertua saya. Kebetulan istri saya itu tinggal dilahirkan di kota dan tinggal di kota, mertua saya itu tinggal di kota. Nah, secara kebetulan tokonya itu di dekat jalan raya, tepatnya Jalan Sultan Agung. Nah, dari itu saya coba iseng-iseng, saya istilahnya pamit matur ke ibu mertua saya, Bu, gimana ya kalau saya jual kaos gitu. Awalnya istri saya juga kurang mendukung. Istri saya tetap ngotot fokus supaya kita tetap usaha aja di layang sama ngajar kan gitu. Kebetulan waktu itu juga masih ngajar. Tapi ya saya nggak menyerah, karena saya tetap berpikir ketika saya mengajar jadi guru honorer dengan nasib yang tidak jelas, maka saya harus berontak, saya harus lari dari kenyataan ini. Maka kembali saya memberanikan ngomong ke orang tua, intinya saya boleh nggak pinjam tempat di sini untuk jualan kaos polos. Nah, secara kebetulan orang ibu mertua itu dulunya buka toko kelontong. Akhirnya dari kegigihan itu orang tua, ibu mertua saya memberi izin, dan kebetulan juga alhamdulillah istri saya juga memberi support. Oke lah, ayo kita coba Mas untuk memulai jualan kaos polos. Awalnya ya dengan modal seadanya kita mulai, kemudian juga dibantu pihak ketiga dari perbankan tentunya. Saya iseng-iseng pengajuan ke pihak ketiga perbankan untuk membantu permodalan saya. Ya alhamdulillah waktu itu juga keluar dikit-dikit. Akhirnya kita mulai gas bikin gerai kaos polos dengan sangat sederhana sekali waktu itu, dengan ukuran 2 meter kali 2,5 meter. Jadi ya sedikit sekali, kecil dan sedikit, dan barang itu juga tidak banyak loh. Artinya sekemampuan saya istilahnya untuk membelanjakan barang dagangan kaos polos di salah satu supplier itu, ya jadinya ya ternyata nggak begitu banyak. Ya akhirnya kita mulai saja, kita branding kios kecil itu ya, terus kemudian kita promosikan ke teman-teman
ke media sosial. Ya step by step, awalnya di 1 bulan pertama omsetnya tidak terlalu besar, 1 bulan saya dapat 2 juta omset kotor. Ya tetap kita fokus memblow up terus produk-produk kita di media sosial pada waktu itu. Nah dari itu alhamdulillah 6 bulan sudah mulai nampak dari hasil jualan itu. Masih di tahun 2016 karena saya seringnya interaksi sama konsumen, sama pelanggan tentang ketersediaan bahan kaos. Ya waktu itu ya belum layak kalau dibilang toko kain kaos karena saking sedikitnya. Ya apalah daya kemampuan kita juga tidak terlalu besar pada waktu itu untuk membelanjakan barang dagangan. Nah berawal dari itu juga akhirnya kita pelanggan atau konsumen itu bertambah. Kita semakin sering berinteraksi tentang dunia perkaosan atau perclothingan. Oke. Selanjutnya ketika setelah bahan kaos itu mulai ada peningkatan dari sisi penjualan, saya juga kepikiran tiba-tiba saya bahan tersedia, tapi kaos saya juga masih ngambil supplier. Saya juga kepikiran loh, kenapa ini tidak sebaiknya saya gunakan bahan ini untuk membuat, artinya saya juga harus menjahit dong kan gitu. Maka dari itu saya kumpulkan keberanian juga untuk bagaimana kita membeli mesin jahit. Plan masih awal sih, yang jahit siapa, yang motong siapa, kita belum terpikirkan. Yang jelas saya pengen beli mesin jahit gitu aja. Pokoknya saya pengen beli gitu aja. Nah, betul waktu itu istri juga masih jadi tenaga honorer, tapi saya sudah keluar. Nah, karena itu saya akhirnya memaksa istri saya untuk udahlah Bu, waktu itu saya ngomong ke istri saya, udahlah kita nggak usah lah dilanjutkan untuk jadi gurunya, kita keluar saja. Waktu istri saya juga marah-marah loh. Wah ini kita akan kerja apa? Sedangkan ini juga belum tentu menjamin ya. Tapi saya menguatkan terus, memberi motivasi pada istri saya. Pada akhirnya istri saya manut dulu, saya antar ke sekolahan dia. Kemudian saya ngomong ke kepala sekolah, intinya istri saya minta resign gitu. Saya mau fokus membesarkan usaha. Nah, dari situlah saya sama istri saya kemudian terus memikirkan, tiada hari tanpa memikirkan bagaimana usaha itu berjalan. Istri saya tak suruh blow up di medsos, saya juga menghubungi relasi-relasi itu. Jadilah satu kesatuan, saya nyari relasi, istri saya yang bantu menjualkan gitu. Nah, sebetulnya juga dibantu ibu mertua juga terkadang, bukan terkadang ya, justru yang all out jualin itu justru ibu mertua saya itu yang awalnya menolak kan semacam itu. Setelah membeli mesin jahit, akhirnya kita mulai memproduksi kaos polo sendiri. Saya nyari tenaga kerja, penjahit dan lain-lain. Itu akhirnya dapat satu orang yang menurut saya profesional. Dari itu saya kemudian mencari tetangga saya untuk untuk belajar tentang menjahit. Istilahnya saya ajarin gratis. Kalau sudah bisa nanti silakan bekerja di sini. Ya waktu itu ya prosesnya agak rumit tapi asik gitu loh. Menikmati proses macam itu asik. Saya membuka gerai di Madiun itu kerjasama dengan teman. Kemudian saya buka di Ngawi itu yang secara kebetulan yang tak suruh jaga itu kakak saya dan Sidoarjo. Nah Sidoarjo itu waktu itu dia beli dari toko Ponorogo untuk dijual kembali atau resell. Ya alhamdulillah dari itu saya mulai ada peningkatan omset. Saya pikir sudah sangat cukup lah. Saya waktu itu mempunyai 10 karyawan dan saya berpikir saya mesti meningkatkan lagi dari sisi penjualan dan produksi. Nah akhirnya pada tahun 2019 alhamdulillah kita sudah mulai membuka gerai lagi, menambah gerai ada di Nganjuk, kemudian ada di Kota Pacitan, di Magetan, dan yang terakhir ini di Jombang atau ke gerai ke-8 semacam itu. Nah itu berlanjut sampai tahun 2020. Nah di bulan Mei tepatnya
itulah pandemi hadir di negeri ini. Nah, saat pandemi, ya kita tahu pandemi yang memukul balik semua sektor, terutama yang paling parah itu di sektor ekonomi waktu itu. Dan saya melihat adanya pandemi itu kelihatannya ada sesuatu hal yang akan merubah tatanan kehidupan. Jadi orang yang sebelumnya belanja offline mungkin ada kemungkinan untuk selanjutnya mereka akan berbelanja online, karena pada waktu itu ada pembatasan physical distancing secara besar-besaran. Maka dari itu di bulan Juni kita mulai menambah satu lini bisnis, lini jual, yaitu di marketing online shop. Jadi marketing online shop saya setting, tak suruh gerak untuk mengisi di setiap pos-pos ada di marketplace kayak Shopee, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Lazada. Kemudian selain itu kita juga gerak di media sosial kayak Facebook, kayak Instagram, kita juga gerak. Kita menyerang bersama-sama dari sisi itu. Alhamdulillah sampai hari ini untuk sisi penjualan marketing itu sudah mengalami peningkatan. Untuk permodalan dari usaha ini terus terang kita punya dua sisi. Pertama, modal dari usaha sendiri, tentunya sisa dari saya mengembangkan usaha layang-layang. Kemudian yang kedua, permodalan, tentunya saya memanfaatkan permodalan atau dibantu pihak ketiga. Secara umum waktu itu permodalan kita memanfaatkan dari salah satu bank BUMN, yaitu BRI. Kita minjam di Simpedes dengan dana pinjaman awal waktu itu kita pinjam 70 juta macam itu. 70 juta habis, saya pinjam lagi, saya nambah mulai di angka yang lebih besar, nambah ke 200 juta. Dan itu juga, itulah awal dari permodalan. Jadi intinya dalam satu usaha, kita mulai usaha, kita tetap harus mempunyai dua sumber modal. Yang pertama modal sendiri dan modal dari pihak ketiga. Tapi persentasenya juga tidak boleh salah gitu loh secara komposisinya. Waktu itu saya berpikir untuk permodalan dari modal sendiri itu 60%, untuk permodalan dari pihak ketiga itu sekitar 40%. Itu batas aman saya pikir waktu itu. Oke, lanjut untuk tenaga kerja. Secara umum tenaga kerja, karena saya kebetulan tinggal di desa dan saya melihat orang-orang di desa waktu itu sama sekali tidak ada pekerjaan, atau artinya ada pekerjaan tapi sangat serabutan ya. Kalau di sawah ya sawah, kalau dagang ya dagang, tapi banyak nganggurnya. Mulai dari itu saya coba untuk merayu mereka dengan segala cara, ya intinya supaya mereka mendapatkan penghasilan. Nah, tenaga kerja kita alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mempekerjakan 50 orang penjahit, juga cutting, juga penyablon. Itu alhamdulillah 70% adalah orang-orang dari lingkungan saya, lingkungan sekitar tempat tinggal saya, baik kanan kiri atau belakang rumah saya, macam itu untuk tenaga kerja. Nah, secara kebetulan kalau tenaga kerja itu dari lingkungan itu sangat mudah untuk mengkoordinasi, artinya tidak begitu sulit. Dan juga satu sisi ketika kita bisa memanfaatkan tetangga-tetangga kita untuk bekerja di kita, itu sama dengan memberi mereka sebuah pengharapan gitu, pengharapan akan sebuah penghidupan gitu. Ya alhamdulillah paling enggak artinya sedikit banyak saya bisalah untuk memberikan kontribusi kepada kehidupan tetangga sekitar saya. Mengenai impian, setiap orang pasti punya mimpi untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, dan menjadi lebih besar. Maka dari itu usaha Kampung Kaos Kidung yang lebih menitik beratkan pada produksi kaos polos ini, terus terang impian saya adalah membuat perusahaan ini semakin besar, nantinya akan
menjadi semacam PT atau apapun yang dengan jumlah produksi yang akan lebih besar lagi, jumlah pekerja lebih besar, dan tentunya impian saya yang paling utama adalah saya pengen memiliki gerai di seluruh Indonesia. Semoga ini bisa segera terwujud. Amin. Selanjutnya ke kesimpulan, baiklah dari cerita-cerita saya tadi, tentunya tetap kesimpulan ada pada panjenengan semua atau audien bagaimana menanggapi cerita saya, mengambil kesimpulan, tetapi secara pribadi juga punya kesimpulan. Intinya kesimpulan yang saya dapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah usaha itu harus dibangun dengan mindset yang jelas, pemikiran yang jelas. Waktu saya mulai membangun mindset, saya harus sukses, saya harus bisa keluar dari problematika ini. Jadi semacam itu. Kemudian usaha kedua adalah usaha memerlukan pihak ketiga. Artinya kita tidak bisa usaha dengan apa yang kita miliki, kita punyai, terus kita kerja sendiri, kita mikir sendiri, itu akan sangat memberatkan. Artinya kita juga perlu pihak ketiga. Dalam hal ini di Kampung Kaos Kidung, pihak ketiga dalam konteks ini adalah relasi-relasi yang berhubungan baik dalam produksi dan juga permodalan, itu ikut membantu usaha ini. Semacam contoh untuk relasi produksi, kita jelas dibantu relasi-relasi dari beberapa pabrik kain dengan pabrik cat, macam itu. Kemudian dari sisi permodalan tentunya kita juga dibantu oleh pihak ketiga, namanya perbankan itu. Lalu yang terakhir adalah secara kesimpulan, usaha adalah proses yang sangat panjang, berliku dan berjalan tidak secara tiba-tiba. Artinya kita akan melewati step by step, kita akan menikmati itu, dan kalau kita benar-benar menikmati, itu akan menimbulkan sebuah keasikan. Bagaimana berproses, berusaha dari kecil, kemudian beranjak ke sedang, ke besar, dan lain-lain, itu suatu hal yang mengasihkan. Begitulah kiranya saudara-saudara cerita tentang berdirinya atau usaha di Kampung Kaos Kidung. Sebelum kita tutup, saya akan mengajak untuk keliling di beberapa ruang produksi dan juga beberapa ruang marketing. Oke, yuk kita lihat. Oke, ini usaha-usaha di Kampung Kaos Kidung. Ini adalah proses penyetiman. Ini proses perapian, atau dalam bahasa clothing ini kita berusaha mematikan jahitan-jahitan, mengencangkan gitu. Oke, kita masuk ke ruang produksi. Di sini ini adalah ruang produksi. Ini proses obras. Ini juga proses obras. Nah, ini lihat mbak-mbak yang cantik ini proses packaging atau pembuangan benang. Dan ini proses overdeck. Ini semua pekerja di sini adalah para pekerja yang dididik dari nol, dan ini domisilinya di sekitar lingkungan ini. Oke, lanjut kita masuk ke ruangan cutting. Ini proses cutting. Jadi sebelum masuk proses ke penjahitan, ini masuk ke proses cutting. Seperti ini caranya cutting. Kain digelar, kemudian dipola sesuai dengan size atau ukuran pada kaos tersebut. Ini proses penggelarannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ini di bagian stok bahan dasar. Dan ini adalah kantor tempat kita bertransaksi, juga mengurus secara administrasi. Ini ada kantor, itu ada tempat desain. Ini kemudian ada sampel-sampel
sampel-sampel hasil produksi macam itu. Kita lanjut, kita keluar. Setiap pengiriman ke gerai-gerai kota kita menggunakan kendaraan ini untuk distribusi. Sablon. Nah, ini dia prosesnya. Ini sablon menggunakan plastisol. Kebetulan kita dapat order dari Kalimantan. Ini curing, ini proses sablonnya. Nah, bisa dilihat. Kita masuk, kita jalan. Dan di sini adalah proses finishing atau proses pada hasil akhir sebelum masuk ke proses jahit. Jadi hasil sablonan tadi itu dihaluskan atau di finishing di atas mesin press. Oke, sekian cerita usaha dari Kampung Kaos Kidung. Semoga usaha ini bisa menjadikan inspirasi bagi saudara-saudara yang lain. Oke, sampai ketemu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.